Anime fantasi penuh dengan vibes bertualangan yang bikin semangat menjelajahi dunia baru yang luas. Melihat alamnya dengan sangat indah dengan berbagai macam makhluk hidup yang sangat beragam. Rasanya itu sangat membuat semangat pada saat menjelajah dunia baru di anime fantasi. Bertualang dengan kekuatan sihir untuk mengalahkan monster dan melawan kejahatan. Indah sekali dan penuh harapan gak sih lu? Tapi gimana kalau lu bosan sama fantasi yang kayak gitu? Gimana kalau lu pengen dark fantasi aja di mana dunia itu sangat mencekam? Cerita fantasi yang chaos dengan penuh kekerasan yang sangat gila. Maka dari itu gue mau memperkenalkan Dorohedoro buat lu pada. Serial dark fantasy yang lumayan edgy dan unhinged di dalamnya yang fun banget buat diikutin. Maka dari itu gue mau ngejelasin cerita Dorohedoro itu tentang apaan sih. Dorohedoro itu menceritakan MC kita namanya Nikaido, seorang perempuan yang punya restoran, dan Kaiman, seseorang yang kepala itu berubah menjadi kepala buaya akibat eksperimen oleh penyihir. Mereka berdua berusaha mencari tahu penyihirnya itu siapa yang mengubah kepala Kaiman dan maksudnya itu ngapain. Mereka berdua tinggal di dunia yang terpisah dari dunia penyihir. Dunia tempat tinggal Kaiman dan Nikaido itu namanya The Hole, tempat yang sangat kumuh dan kacau sekali di dalamnya. Manusia yang tinggal di The Hole itu sering dijadikan percobaan sihir gitu loh sama penyihir dari dunia sihir gitu loh. Jadi mereka iseng percobaan terus kabur ke dunia sihir. Dan si Kaiman ini ya salah satu korbannya gitu. Kepalanya berubah jadi kepala buaya. Segitu aja sinopsis singkat ceritanya itu tentang apa. Selanjutnya gue mau ngejelasin hal apa yang sangat gue suka dari series ini. Ya sekalian aja gue bahas kenapa gue suka ceritanya, karena tadi gue udah ngejelasin sinopsis ceritanya. Jadi ya udahlah, singkatnya kenapa gue suka banget sama cerita itu ya karena cerita itu chaos, unhinged, fun, lucu gitu. Maksudnya cerita chaos itu adalah ya emang chaos aja, chaotic, ngaco, berantakan gitu, sumpah organis chaos gitulah. Terus unhinged, lucu, fun itu karena ceritanya serius dan gak serius di saat yang bersamaan pembawaannya itu. Ini gue kasih satu contoh aja sih, gak pakai major spoiler. Ada satu situasi di mana satu karakter itu berubah jadi zombie dan harus diobatin. Tapi yang panik itu coba satu orang dan karakter lainnya itu kayak ya udahlah biasa aja gitu loh, kayak malah lucu gitu pembawaannya. Dan itu tadi cuma salah satu contoh aja. Dan gue suka banget sih kalau pembawaan ceritanya itu kayak gini. Gue suka tipe cerita di mana itu ceritanya serius tapi nggak serius di saat yang bersamaan. Gue banget lah ceritanya gitu loh, selera gue banget. Tapi tetap kok pas ada bagian di mana membutuhkan situasi itu full serius, itu tetap bagus banget pembawaannya. Jadi apa ya, balance lah bercanda sama seriusnya. Selanjutnya tadi udah ngomongin cerita, saatnya gue ngomongin alasan kenapa gue suka karakternya. Alasan gue suka karakternya juga kurang lebih sama kenapa gue suka sama ceritanya. Karakternya tuh serius dan gak serius di saat yang bersamaan. Maupun situasinya lagi chaos, lagi kacau, kebanyakan waktu itu mereka kayak biasa aja, jarang panik gitu loh. Kayak ini rutinitas biasa gitu loh kekacauan ini. Tapi di satu sisi pada saat karakternya itu membutuhkan spotlight serius, itu pembawaannya lagi-lagi tetap bagus. Kayak misalnya tuh sisi personality, backstory, dan hal lainnya itu pas butuh serius lah itu tetap bagus banget. Poin selanjutnya yang gue suka banget dari anime ini adalah art style-nya. Singkat ya, art style ini series bagus banget karena ngehidupin settingnya yang mencekam. Ini rada lebay sih, tapi beneran banget kerasa dark, kerasa pengap dunia Dorohedoro ini buat gue kayak masuk ke dunianya gitu. Feel-nya kerasa kayak feeling sumpok dunia Dorohedoro itu kerasa banget di art style-nya, terutama di lingkungan dunianya. Misalnya itu bangunan yang kumuh banget itu mantep banget sumpah art style gitu. Beneran ngebawa hidup dunia yang pengap dari art style ini anime. Nah, tentu aja karena ini anime fantasi, dan anime fantasi yang di seri itu banyak action ya, banyak loot ya. Tentu aja animasi yang dipunya ini anime itu harus bagus, dan hasilnya animasi dari ini anime itu bagus banget. Dan ya gue suka banget sama animasinya. Tapi bang, animenya kan dominan CGI, masa anime CGI bagus sih gitu? Gak usah alergi CGI sumpah. Dengerin nih, CGI di anime itu kalau orangnya kompeten bisa makanya itu ya hasilnya bagus banget. Dan Dorohedoro ini salah satu anime yang dominan CGI dan hasilnya tuh bagus banget. Animasi yang mau pas bagian CGI atau nyampur sama dua dimensi itu tuh gak kerasa amat, karena balik lagi ya staffnya jago, kompeten gitu loh bikin animasi kayak gini. Tentu aja karena animasi CGI juga buat nge-feel-nya beda banget itu pas in action, yang hasilnya tuh keren banget itu pas glutnya mantep banget sumpah glutnya ini anime gila aja. Terakhir penutup dari gue adalah gue mau ngasih pertimbangan lain buat lo pada yang mau coba nonton Dorohedoro nih anime itu lo rada gory gitu loh, jadi lumayan banyak gore gitu. Dan kalau lu gak nyaman sama anime yang penuh konten gore, bagi gue jangan ditonton sih, karena contohnya itu ada scene di mana muka salah satu karakter itu copot dan juga menunjukkan adegan mutilasi gitu loh. Jadi kalau lu gak suka sama mutilasi body parts gitu-gitu jangan ditonton sih. Terus juga kalau lu gak suka sama modelan cerita yang kata gue tadi apa, serius dan gak serius di saat yang bersamaan,
jangan coba deh, karena mungkin bukan selera lu aja. Ujungnya mungkin lu bisa aja mempertanyakan banyak hal di cerita kayak gini. Kayak misalnya ada situasi mencekam, terus karakternya tuh bercanda, oh gitu sih kok bercanda, padahal ini situasi genting loh, situasi serius gitu loh. Jadi mungkin lu gak bakal suka modelan unhinged gini. Kalau buat gue pribadi sih ya gue suka-suka aja gitu tipe cerita kayak gini. Sisanya ya udahlah, coba aja sendiri. Tapi ya pertimbangan utama ya, kalau lu gak terlalu suka gore yang ngaco sih jangan coba ini series sih. Tapi kalau suka ya udah tonton aja sendiri, baca manganya bla bla bla, udah gitu aja, bye.